Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Pertama dia melunakkan diri. Dia ototnya lemes, jelas melunakkan diri. Jadi melunak lama-lama otot-otot yang menyangga dia punya usus itu pada lembek semua, mencair. Itu makan waktu 1-3 menit. Setelah itu dia kontraksi itu dia muntahin keluar, buas keluar, seluruh ususnya dengan isi-isinya keluar semua. Cuman begini, ada satu nih, ada orang yang alergi terhadap seafood. Ya. Nah, itu dia juga biasa alergi terhadap ini. Itu satu. Yang kedua, dia tuh punya efek, salah satu efek kedokterannya adalah dia antikoagulan, memperlancar sirkulasi. Jadi dia punya efek pengencer darah, Franky. Jadi kalau orang yang makan pengencer darah, ini bisa potensiasi. Jadi tambah lagi. Tapi kalau orang yang darahnya memang kental, makan ini bagus. Karena memperlancar sirkulasi, dan salah satu efeknya itulah yang menyebabkan orang bisa gangguan ereksi pun bisa baik dengan ini. Dokter Jaya sebenarnya kalau makan tuh lebih seneng Indonesian food, Western food, seafood, atau apa, Dok? Kalau saya sih ya semuanya suka. Pada prinsipnya saya tuh suka mencoba makanan, Franky. Tapi setelah dicoba mana yang lebih suka? Suka. Kalau menurut saya sih yang paling ini ya Chinese food ya. Chinese food Indonesia loh terutama. Yang paling apa nih, Dok? Paling suka. Paling Chinese suka. food Indonesia itu jauh lebih enak daripada Singapura kalau menurut saya. Lebih Malaysia, bahkan Cina sendiri. Cina itu ya di sana tuh makanan itu kayak piknik kan 2 minggu bosen dong lagi. Bukan, Dok. Saya tahu kalau kayak gitu, Dok. Kenapanya, Dok? Apa? Dokter Jaya di Singapura apa di Cina nggak bisa mesennya. Jadi ya dikasihnya itu lagi. Enggak, tapi variasi Coba, di kalau- sini rasanya lebih enak. Ini kalau di Cina ya Franky ya, aduh ampun dah, makanannya banyak, bisa 20 macam. Tapi isinya minim, Franky. Yang namanya sop isinya cuman Air. sama Kol. telur sama itu. kol. Iya. Satu macam gitu. Nah. Sayur satu macam kan. Aduh, rasanya tawar-tawar juga. Aduh ampun. Tapi deh. memang ya itu sama seperti kita makan rendang. Makan rendang di Jakarta lebih enak daripada lebih enak. Lebih keterima sama saya punya perut ya daripada makan rendang di daerah Sumatera. Saya kalau makan rendang di Sumatera itu sakit perut, terlalu pedas buat saya. Oh, apalagi kalau yang dari Padang asli, Franky. Ya. Saya tuh waktu saya SMA, saya kan belajar bersama sama teman saya orang Padang asli. Dia bawa rendang dari sana. Itu 1 minggu makan rendang terus, Franky. Habis begitu Darah sampai bukan BAB darah, Franky. Oh, itu pedasnya setengah mati, Franky. Terus saya bilang, apa bedanya? Oh, cabenya beda. Cabenya Bukan cabe level di sana. 10, Dok. Tapi dia bilang beda. Terus sama itu, Franky, kalau kerupuk singkong. Keripik singkong itu yang asli dari sana tuh lebih pedas, Franky. Pedas banget. Pedas banget. Nah, tapi itu tadi masalah enak. Yang lebih sehat menurut Dokter Jaya Makanan Jepang paling sehat. Franky. Kenapa? Makanannya tuh kebanyakan makanan laut. Tidak terlalu banyak bumbu dan segala macam, tidak banyak, yang jelas tidak ada micin, nggak ada garamnya sedikit gitu, maksudnya garamnya tuh nggak itu. Di Cina juga nggak ada micin, Dok. Namanya lain. Nah, jadi gini, Dok. Kalau saya sih ngelihatnya gini. Semua tempat ya itu enak dan sehat. Kalau sehat nggak? Masakan Eropa, saya nomor 2-in dah. Barat masalah kesehatannya, Dok. Kalau enak mah enak. Makanya tadi saya bilang tergantung kita bisa mesennya enggak tuh. Enggak, tapi kalau Eropa nggak enak benar, Franky. Saya berapa kali pesan, ayam gede banget itunya. Udah gitu rasanya tawar, nggak ada bumbunya, Franky. Beda sama ayam yang ada di sini tuh, bumbunya tuh. Jangan pesen ayamnya, Dok. Pesen steak. Enggak, ya. tapi Terus steaknya juga buat terlalu gede, Franky.
Apalagi rotinya keras, gede begitu. Aduh, ampun deh Frankie. Jangan roti yang itu dok, roti yang lebih lembut lagi. Nah, gini dok, itu kalau saya lihatnya ya, seafood itu bandingannya sama masakan Indonesia itu, seafood, masakan Cina, masakan Indonesia itu boleh dibilang mirip-mirip. Masakan Indonesia sama Cina. Kalau masakan Indonesia itu kan banyak dari sayuran dok ya, kebanyakan ya, apalagi orang Sunda ya. Sedangkan masakan Cina bagusnya apa? Dimasak saat itu juga, jadi pasti sangat segar, ya kan? Kalau enggak tadi nggak milih Stanis, tadi kita makan dok. Enggak, tapi begini ya Frankie, kamu tahu nggak orang yang namanya di Cina itu tidak ada makanan sisa Frankie? Saya juga baru tahu. Nggak Jadi tahu. begini, kalau di sana tuh makanan tuh ya sekali jadi prinsipnya kalau menghidangkan makanan tuh makanan nggak boleh habis. Kalau habis itu artinya tuan rumahnya malu. Nggak boleh nggak habis. Jadi dikasih makanan banyak tuh, udah 20 macam. Jadi itu kayak cerita silat lah. Makanan tuh udah 20 macam gitu. Paling makan satu atau dua potong, udah selesai. Kan ada sisa. Tapi di Cina itu terkenal sebagai negara yang tidak pernah ada sisa makanan. Makanan yang kemakan kan masih banyak sisanya. Dia bawa ke dapur. Sama dia diolah-olah lagi jadi makanan jenis lain. Akhirnya semuanya Terus dikasih lagi ke kita lagi. Oh iya lah. Ya. Jadi bentuknya makanan lain. Jadi di Cina itu tidak pernah ada limbah makanan. Kalau di Indonesia itu banyak lagi. Nah kalau di Jepang lain, begitu dia masak, yang sisa nggak dimasak itu aja dibuang sama dia. Berapa jam dibuang? Iya, karena mereka apa? Kalau nggak segar ya, mereka nggak enak. dibuang. Tapi kalau Cina nggak, diolah lagi, dia bisa. Jadi, nah itu yang ujung paling akhir tuh namanya tuh adalah nasi goreng gila, Frankie. Cuma di kebun sirih. Enggak, nasi goreng gila itu memang prinsip yang seperti itu. Jadi ada sisa-sisa ini sedikit, ini daging sedikit, telur sedikit, ini dicampur jadi satu jadi gila, Frankie. Tapi saya yakin Dokter Jaya belum pernah nongkrong di kebun sirih makan nasi goreng gila. Enggak pernah. Nah, sekali-sekali. Enggak, tapi pernah lihat sih. Ikut saya dok. Kalau saya emang senangnya keliling gitu. Nah ini dok, ada satu makanan Cina, seafood, yang hasil dikeringin. Nah, Dokter Jaya tahu itu apa namanya, teripang yang dari daerah Maluku. Itu kan banyak daerah Maluku situ dok. Lautan daerah perairan laut daerah Maluku, teripang. Nah, Dokter Jaya jelasin dulu nih. Enggak gini, saya pertama kali ketemu barang ini. Nah sekarang pertanyaan satu, ini binatang apa tumbuhan? Itu dulu, Rek. Binatang. Hah? Binatang. Kok tahu? Saya pernah lihat di TV kok ditangkap karena dia bisa bergerak segala macam nih. Kenapa disebut timun? Timun laut ya. Iya. Sea cucumber. Nah, mungkin itu terjemahan dari bahasa Mandarin ya, Dok. Karena bentuknya kayak timun, Frankie. Dokter Jaya tahu kan bahasa Cina ya? Haisom. Haisom itu singkat, tahu artinya nggak? Hah? Nggak tahu. Saya cuma tahu hai-nya. Hai itu adalah laut, Dok. Tapi saya nggak tahu somnya apa. Timun dong. Mungkin timun ya. Haisom. Jadi hai. Kalau bahasa Jepangnya irigo namanya. Nah, tahu saya hai itu adalah laut. Jadi kalau ada nama orang Tianghai, Di Jepang namanya irigo. Diapain coba? dimakan. Ya, tapi makannya makan apa? Dibikin sashimi, Frankie. Oh. Dibikin sashimi potong kecil-kecil, dimakan, dicocol sama kecap asin, dicocol sama kalau nggak kecap asin, dicocol sama ini cuka, asam-asam, atau dicocol sama minyak wijen. Nah, Dok, itu kan kayak akar, Dok. Ya, Itu apanya tuh? mulutnya. Oh, itu mulutnya. Ini batang tubuhnya. Ini lubang apa, Dok? Anus. Di belakang anus, itu mulut. Jadi cuma segaris sepanjang itu kayak jalanan. Nah, sekarang film pertanyaan cowboy dia ya? punya usus nggak? Punya. Karena ada cacingnya, Dok. Hah? Ada cacingnya. Dia punya usus, tapi dia tuh binatang paling hebat. Karena kenapa dia bisa mengalami namanya eviscerasi. Apa tuh eviscerasi? Keluar, viscera itu usus. Dia bisa ngeluarin usus.
Dibuang, masukin lagi. Bukan. Dibuang, dilepas sama dia. Ususnya hilang. Tiba-tiba dia nggak punya usus. Oh, tahu dok. Itu gunanya buat apa? Apa? Karena dia nggak bisa beli obat muntaber. Jadi dibuang aja itu ususnya sekalian. Jadi tuh dia tuh binatang yang paling aneh karena salah satunya bisa eviscerasi. Tapi maksudnya buat apaan pakai? Peremajaan kali ya. Ada berapa? Begini ya. Dia itu prinsipnya tuh dia tuh binatang ini. Dia binatang bukan tumbuhan. Ada di dalam pada terumbu karang, pada pasir. Dia tergeletak begitu aja. Dia kerjaannya setiap hari makanin pasir, Frankie. Pasir itu dimakanin sama dia. Satu hari satu ekor ini bisa makan 80 gram per hari per ekor. Lumayan tuh. Banyak kan? Dan dia makan. Nah, dari pasir-pasir itu kan ada alga, ada plankton, ada segala macam, itu dimakanin sama dia. Diserap. Nah, dia itu sekali waktu dia kan susah geraknya lambat. Dia sering dimakan sama predator. Predatornya apa? Predatornya itu bisa kepiting, bisa ikan, bisa terus kemudian ada penyu. Pokoknya banyak binatang-binatang yang makanin dia. Termasuk manusia nih dok. Ya termasuk manusia ngambilin. Nah, dia itu supaya dia terhindar dari itu, dia melakukan suatu namanya eviscerasi itu. Pertama dia melunakkan diri. Dia ototnya lemes, jelas melunakkan diri. Jadi melunak, lama-lama otot-otot yang menyangga dia punya usus itu pada lembek semua, mencair. Itu makan waktu 1-3 menit. Setelah itu dia kontraksi itu dia muntahin keluar, buas keluar, seluruh ususnya dengan isi-isinya keluar semua. Kan binatang yang mau makan dia kan kaget. Wah, ini ada sesuatu nih. Dia makan itunya. Dia kemudian pelan-pelan kabur. Jadi untuk mempertahankan diri dari predator. Tapi ada satu jenis teripang yang namanya teripang berduri. Ya, durinya lebih banyak ya. Dia itu secara rutin sering mengeluarkan itu. Untuk supaya apa? Supaya membersihkan sampah. Itu kan sebagian besar sampah tuh dibersihin keluar. Jadi dia badannya bersih. Nah, setelah dia muntahin itu, dia mulai membentuk usus baru. Peremajaan, regenerasi. Itu makan regenerasi 7 hari ya sampai beberapa 145 hari. Jadi dia mulai peremajaan. Setelah itu bentuk usus lagi, nanti dia buang lagi sama dia. Nah, kalau buat ahli binatang sendiri itu dia bilang itu sebenarnya bukan usus, seperti kayak tempat penampungan aja sebenarnya. Nah, tapi kadang-kadang kalau dia dalam kondisi kelaparan, di tempat itu sedikit makanan. Usus itu buat metabolismenya dia tuh makan energi banyak. Pada saat itu makanan kurang karena di situ daerahnya tuh nggak sedikit plankton. Maka daripada dia membebani, dia buang ususnya supaya dia hemat energi. Nah, itu dia hebatnya. Nah, pertama kali saya dulu tuh kagak tahu itu. Jadi saya tuh pertama kali ketemu sama dia waktu saya kelas 2 SMA. Kenalan dong dok. Kenalan. Jadi saya dibawa sama guru biologi saya dari kelas 1 SMA. Nah, saya tahu nama gurunya dok. Siapa? Ganjar. Nah, si guru itu bawa saya ke Pangandaran. Nah, dia bilang, yuk kita cari bareng. Saya lihatin ada benda kayak begini nih, gedenya segini, Frankie. Gede lah, ya, hampir sekitar 30 cm lah. Coba kan di gambar satunya lagi ke apa tuh? Nah, kecilin. Ini sudah dipotong ini, udah direbus. Jadi ini dipotong, tengahnya ususnya udah nggak ada, udah dibersihin. Nah, jadi dapat gitu, wah, pikir apa nih? Ambil, diangkat gitu. Mula-mula saya kok lemes, tiba-tiba jadi keras, Frankie. Jadi itu memang efeknya dia pertama dia pelunakan, terus dia kontraksi itu keras, itu buah muntah semua. Dari gede segini tiba-tiba jadi kecil, Frankie. Dia emang kecil. Tapi guru saya dikasih tahu itu namanya eviscerasi. Dipindahin lagi ke tempat itu, ke tempat yang air yang baru didiamin. Ya kemudian dia melanjut lagi, hidup lagi, Frankie. Nggak mati ya. Lagi. Nah, kadang-kadang yang begini, kadang-kadang dia dikeringin sama orang. Nah, gini, ini kalau dipotong-potong di restoran Cina itu jadi makanan, Frankie. Rasanya
kenyal-kenyal gitu, kenyal tapi kenyal lembek, dimakan dirasanya enak. Mahal ini dok. Iya mahal. Tahu nggak? Indonesia pengekspor ini yang banyak sekali, Frankie. Iya itu di lautan Banda kalau nggak salah. Dia ini adanya di perairan, di pinggir pantai sampai 40 meter kedalamannya. Dia itu sekali waktu di pantai itu bisa ada selama satu atau 2 bulan tuh penuh di pantai, banyak. Kenapa? Dalam setahun tuh ada 1 atau 2 bulan nih dia pada nongol di pantai, Frankie. Mungkin ini berkembang biak biasanya dok. Itu dia kawin. Jadi caranya dikawin, dia ketemu yang perempuan, laki-lakinya semprotin sperma, sama semprotin hormon, feromon. Yang perempuannya mencium bau feromon itu, datang, kemudian dia nyemprotin telur. Oh, jadi pembuahan di luar nih dok ya? Pembuahan di luar. Nah, itulah pada saatnya dia kawin. Nah, pada waktu kawin itu diambilin sama orang. Oh, gitu ya. Nah, diambil sama orang itu diekspor ke luar negeri. Yang paling banyak diekspornya ke Singapura, Malaysia, Cina, Jepang, Amerika, bahkan ke Eropa. Dan ini nilainya tinggi sekali, Frankie. Ini kalau di Singapura, kalau Dokter Jaya ke pasar tradisionalnya, itu di satu plastik ya, yang kering-keringnya semua. Tapi kalau di Jakarta, ya kepik lah, ada tuh di pik. Nah ini yang keringnya, Frankie. Nah, kecil itu mah dok. Enggak, ini kecil. Yang ada segede gini, ini kecil. Ada yang lagi lebih gede lagi. Yang lebih gede itu bisa kira-kira sekitar 20 cm. 10 cm sampai 20 cm. Ini keras begini. Tapi ini kalau direndam, dimasak, bisa jadi gitu. Lembek. Dia dimasak, direndam, masak 30 menit, direndam, ganti air sampai dia jadi lembek. Nah, udah lembek kayak gitu baru dia bisa dimasak. Ini kalau dipotong-potong, kalau orang Jepang bisa dimakan langsung. Jadi sashimi. Nggak ada rasanya kan dok? Kan dicocol sama ikan, sama kecap asin, sama cuka, atau sama minyak wijen. Atau dibikin jadi acar, jadi kasih asam. Atau kalau di restoran Cina itu dimasak, ditumis. Ditumis sama daun-daunan dan segala macam, sama seafood yang lain. Dan harganya mahal, dimasak sama tahu. Rasanya kenyal-kenyal, sebenarnya dia nggak ada rasanya. Tapi sekarang ini, kalau ini, tahu nggak, saya waktu itu ketemu lagi sama dia, dalam bentuknya, dia bentuknya botolan, kayak jelly. Namanya gamat, jelly gamat. Itu ada dari buatan Malaysia tuh. Jadi nama lain itu teripang. Teripang itu atau gamat. Itu dipakai. Banyak orang beli itu. Buat apa coba? Buat oleh-oleh dok. Buat oleh-oleh. Buat laki-laki, Frankie. Buat laki-laki. Oh, nggak buat apa? Ya paling buat obat kuat laki-laki mah dok. Itu dia. Buat orang yang nggak pede. Belum tentu. Jangan suka gitu. Tapi sekarang pertanyaannya begini. Barang ini kan di dalam itu dia sudah dikenal lama, dari sejak lama. Dan itu adanya memang tadi kamu betul. Di daerah Maluku banyak. Karena kenapa? Dia di Laut Hindia, Lautan Hindia, sama Lautan Indo-Pasifik itu dia banyak sekali. Itu daerah dia. Dalam rantai makanan dia berfungsi sebagai apa sih dok ya? Pemakan sedimen. Jadi makanin pasir ngebersihin pasir-pasir di situ. Bersihin dia makan, diambil diserap, kemudian pasir dibuang lagi gitu loh. Jadi dia siklus. Dan dianya sendiri itu dimakan sama ikan, sama segala macam. Jadi termasuk bagian dari rantai makanan. Nah, terus kenapa jadi mahal nih dok? Karena untuk nyarinya dia susah. Kalau yang misalnya yang paling mahal itu adalah yang Jepang punya ya, yang namanya golden teripang golden, itu yang paling dalam itu 1 kilogram aja bisa antara belasan sampai 50 juta harganya, Frankie. 1 kilo. Sekilo, yang kering. 1 kilo itu banyak loh dok, soalnya kan dia enteng banget nih. Enggak. Nggak terlalu. Yang itu kilonya kilo kering. Ya, kilo kering ya. Kilo kering. Terus tapi kalau yang biasa-biasa itu ya paling murah itu 160.000. Sampai ada yang 700.000, 800.000 per kilo. Ini boleh tutup lagi Andi. Nah sekarang pertanyaannya ini sebenarnya bagus apa enggak?
mahal jelas sih. Bagus Saya nggak apa, ngerti. buat apa Saya nggak gunanya? ngerti bagusnya di mana, mahalnya karena apa ya? Karena saya nggak suka, bukan nggak suka. Saya pernah saya coba makan, nggak ada rasanya. Oke, sekarang begini, sekarang kita lihat nih kalau dokter ditanya gitu, saya pernah ditanya sama orang, nih saya punya jeli gamet nih dok, katanya ini bagus apa enggak? Jadi gini, kalau kita mau ngelihat itu makanan itu bagus apa enggak, pertama kita mesti lihat komposisinya, Frankie. Komposisinya per 100 gram itu apa isinya? Apaan? 39,1 gram protein. Proteinnya tinggi sekali, Frankie. Jadi hampir 40% protein. Protein. Satu, kalorinya 60. Berarti rendah sekali. Proteinnya tinggi, kalorinya rendah, bagus untuk orang buat supaya dia nggak naik berat badan. Proteinnya tinggi, bikin dia kenyang lebih lama. Jadi gula darah bisa turun, lama laparnya. Terus kemudian proteinnya tinggi, lemaknya 32 gram per 100. 32 gram itu lemaknya tinggi dan lemaknya itu omega 3. Asam palmitat, asam stearat, asam linoleat. Itu 3 asam amino yang sangat bagus buat nurunin LDL. Nurunin trigliserid. Nah, satu lagi, karbohidratnya rendah sekali. Jadi dia tidak menaikkan gula darah. Itu yang bikin mahal tuh dok ya? Ya, mahal. Jadi artinya dia kalau buat ini ya, kita jadi secara umum ya. Yang pertama, dia itu bagus untuk untuk menjaga berat badan kalau orang mau jaga berat badan supaya nggak naik cepat. Menjaga gula darah. Karena tadi dia laparnya lama, jadi dia tidak menimbulkan peningkatan gula darah yang banyak. Terus kemudian apa? Dia bagus buat jantung, Frankie. Buat jantung. Kenapa? Karena dia nurunin LDL, nurunin kolesterol jahat, trigliserid menurunkan. Apalagi dia mengandung yang namanya kolagen, omega 3 itu bagus buat kesehatan jantung. Bisa nurunin tekanan darah juga. Apalagi dia itu mengandung bahan yang bisa meningkatkan imunitas. Dia ada antioksidannya di situ, Frankie. Bisa meningkatkan imunitas. Ini mau yang mahal, mau yang murah, tetap komposisi itu ya plus minus lah ya. Ya. Terus apalagi dia itu bisa anti kanker. Sudah terbukti dia mengandung anti kanker, kanker payudara, kanker prostat, kanker liver. Kanker yang itu boleh anti dok, tapi bikin kanker yang lain. Ya, sekarang gini, buat pencernaan dia melindungi pencernaan dari kemungkinan jadi kanker kantong kering. Nah iya, bikin kantong kering tuh. Terus dok, payudara memperbaiki itu fungsi pencernaan. Nah, sekarang masalahnya gini, buat laki-laki itu dia itu mengandung asam amino itu yang bisa dipakai untuk pembentukan testosteron. Jadi itu di kalangan TCM ya, traditional Chinese medicine, itu dipakai untuk pengobatan untuk meningkatkan libido, meningkatkan vitalitas, anti kanker prostat, Frankie. Anti kanker prostat. Dan satu lagi karena proteinnya tinggi dipakai buat untuk pembentukan massa otot. Jadi ini manfaatnya banyak. Dan satu lagi apa? Dia mempercepat penyembuhan luka karena jadi sifat regenerasi dari dia badannya dia sendiri yang dia eviscerasi itu kemudian bisa bikin usus sendiri segala macam. Itu kalau dia dibikin lotion dikasih di luka, penyembuhan luka lebih cepat. Dok, yang tadi dokter sebutin bisa begini, bisa begitu, itu kalau kita makan rutin atau kita makan sekali aja dok? Ya makan rutin atau itu kan sama seperti itu. Sehari berapa banyak kira-kira? Ya nggak ada penelitiannya sampai seberapa banyak. Tapi artinya itu bisa begitu gitu ya? Komposisinya dia banyak, bagus. Jadi ada anti kankernya, ada buat kencing manisnya, buat jantung.
buat kolesterol, penurunan tekanan darah. Jadi itu manfaatnya banyak, Franky. Jadi sekarang itu bahkan itu yang jadi itu kan itu yang kalau kita makan kan tadi dimakan sebagai mentahannya kan. Iya, matang. Tapi ada satu yang sudah diolah. Sekarang diolah tuh jadi bentuknya jelly. Jelly gamat namanya. Itu lumayan mahal, itu jadi kayak suplemen. Ada yang dibikin jadi kapsul. Ini jadi tablet. Itu mahal loh ya. Mahal. Ada yang lotion dia pakai buat obat luar. Dan kalau orang yang makan beginian, penyembuhan luka jadi lebih cepat, Franky. Kayak Pian Huang. Nggak tahu, kalau saya Pianseva nggak tahu. Pian Huang itu kan obat Cina yang dipakai kalau orang ada luka, terutama luka dalam. Kalau dia ini buat luka dalam maupun luka luar. Jadi dia bisa memperbaiki kulit dan juga sel mukosa. Mukosa itu selaput lendir bagian dalam. Yang penting jangan luka hati aja, Dok. Jadi ini sekarang bukan hanya dalam bentuk makanan olahan, tapi sudah diolah jadi obat. Iya, betul. Jadi mungkin kenapa jadi obat, karena mungkin orang-orang udah tahu dosisnya kali, Dok ya. Iya. Ya kan, supaya bisa menghasilkan manfaat yang benar ya. Jadi tertarik mau beli nih, Dok. Hah? Enggak, ini memang bagus. Iya, enggak, artinya Gamat itu merek dagang atau apa sih? Gamat itu tripang. Gamat lah. Bahasa Indonesianya. Oh. Kalau bahasa Indonesia aslinya trepang. Teripang. Tapi sekarang pertanyaan begini. Timun laut sama tripang sama enggak? Enggak tahu bedanya enggaknya. Beda. Timun laut adalah binatang-binatang, kelompokan filum binatang, yang bentuknya seperti timun. Itu ada sekitar 3.500 spesies. Spesiesnya banyak banget, 3.500. Bahkan ada yang bilang lebih. Dari sekian itu, sekitar 57-nya itu namanya teripang. Teripang itu adalah timun laut yang mempunyai nilai ekonomis. Artinya yang bisa dijual dan bisa jadi nggak semua mahal. Timun laut punya nilai ekonomis bagus. Ya. Gitu ya. Jadi teripang itu adalah bagian dari itu. Bagian dari timun laut. Nanti ada macam-macam, tapi di antara itu yang di Indonesia ada banyak, ada yang namanya teripang pasir. Ada yang teripang yang paling mahal tuh teripang Jepang, golden teripang emas. Ada macam-macam jenis teripang, tapi ada juga teripang hitam, yang hitam. Yang di Indonesia yang paling banyak tuh hitam, Franky. Yang ada di laut-laut di Maluku itu. Oh. Teripang hitam. Tapi itu harganya di tengah-tengah itu lah. Tapi yang golden itu mahal karena itu di lebih dalam tempatnya. Nah, tapi kan lucunya gini. Ini kan pasti obat-obat kan diketahuinya sekarang nih, Dok. Ya. Tapi orang Cina udah dari dulu makanan ini, Dok. Iya, karena kenapa? Oh, jangan salah loh. Itu yang namanya pengobatan tradisional Chinese medicine itu lebih dari 2000 tahun, Franky. Mereka empiris kan dipakai begitu. Memang dari dulu dipakai sebagai obat. Berarti orang zaman dulu di Cina lihai-lihai ya, hebat ya. Padahal ya nggak tahu ya, saya sih ngerasanya nih nggak gitu enak. Dari segi rasa nih, Dok, di lidah ya, Dok ya. Dokternya ngerasa enak nggak? Enak. Karena dia udah dimasak, udah pakai bumbu kan. Iya. Kalau udah dimasak, dicah segala macam itu enak, Franky. Enak bumbunya, Dok. Nggak sama aja seperti kalau kamu makan yang barang-barang seperti kayak timun ya rasanya ya gitu-gitu aja kan, adem-adem. Tapi kalau udah jadi acar kan jadi enak, Franky. Yang ini juga mungkin sama juga. Soalnya dia rasanya kayak kenyal-kenyal gitu loh, kayak agar-agar gitu loh, kayak agar. Ada beberapa orang bilangnya seperti kayak kikil katanya. Tapi kan sebenarnya enaknya tuh karena ada bumbu-bumbunya macam-macam itu loh. Nggak rusak tuh manfaatnya dengan bumbu itu ya. Nah sekarang, Dok, kalau tadi gamat dokter bilang. Ya. Gamat kita beli obatnya obat gamat gitu ya? Iya, jelly gamat namanya. Oh, jelly gamat. Ke apotek bilang toko obat ngerti ya. Dokternya minum nggak? Makan, mendingan makan saya daripada minum. Tapi makan beginian mahal, Franky.
Dia kan kalau makan kan Dia nggak- masak apa sama tahu kan, sama seafood Iya. kan, sama itu. Nah sekarang pertanyaannya kalau makan beginian tuh ada efek sampingnya nggak? miskin dok. Wah itu kan dibeliin sama orang kan, kan kita lagi ditraktir. nggak usah dipikirin lagi. Kalau harga tuh nggak ada barang yang mahal kan saya udah bilang. Yang ada adalah duit kita nggak cukup. Kalau saya mah nggak pernah mikir, yang bayar juga istri saya. Ini cuman begini, ada satu nih, ada orang yang alergi terhadap seafood. Ya. Nah itu Ada. dia juga bisa alergi terhadap ini. Hmm. Itu satu. Yang kedua, dia tuh punya efek, salah satu efek kedokterannya adalah dia antikoagulan, memperlancar sirkulasi. Jadi ya dia punya efek pengencer darah, Frankie. Jadi kalau orang yang makan pengencer darah ini bisa potensiasi Jadi tambah encer lagi. Tapi kalau orang yang darahnya memang kental makan gini bagus. Karena memperlancar sirkulasi, dan salah satu efeknya itulah yang menyebabkan orang bisa gangguan ereksi pun bisa baik dengan ini. Karena jadi aliran darahnya jadi lancar. Tapi kalau orang makan beginian, makan teripang ini, dia mau dioperasi harus stop. Nggak boleh makan gituan dulu. Selama 2 minggu sebelumnya stop. Karena kalau nggak takutnya nanti dia perdarahan setelah operasi. Tapi setelah operasi selesai, dia makan ini akan mempercepat penyembuhan luka. Agak aneh ya, kontradiksi satu sama lain. Oh enggak kontradiksi Saya lah. kan ngedengernya tadi dia bisa mengencerkan darah lah ya, kira-kira dok ya. Tapi di satu sisi lagi dia bisa mengeringkan darah kan? Bukan mengeringkan darah, mempercepat regenerasi sel. Oh. Regenerasi sel bukan darahnya. Bukan darahnya ya, regenerasi sel. Jadi cepat. Jadi penyembuhan, makanya ini ada juga yang sekarang preparatnya dibikin menjadi seperti kayak lotion. Orang luka di gituin supaya dia cepat penyembuhan. Itu kemajuan teknologi kedokteran tuh ya, farmasi ya. Dan ini ya termasuk salah satu bahan utama untuk ekspornya kita, termasuk yang banyak diekspor, nilainya tinggi sekali. Nah sekarang pertanyaannya begini, orang Muslim boleh nggak makan gabi? Baru saya mau tanya dok, haram halal nih? Halal. Karena bukan babi ya? Mubah, bukan, karena itu ada di dalam Al-Quran ada, tapi di MUI juga ada dinyatakan bahwa barang-barang laut seperti ini termasuk halal, nggak haram, jadi boleh dimakan, jadi nggak ada masalah. Baru saya mau tanya nih, ini haram halal karena kan di Chinese food kebanyakan kan bahan-bahannya kan. Oh enggak, itu kalau halal dianya sih ini halal Frankie. Tapi cara olahnya jangan sampai dibikin haram Frankie. Ya itu dok. Cara pengolahannya. Ya jadi artinya kalau kita mau makannya dengan benar, jangan pakai minyak babi lah gitu ya dok. Ya kan tadi tuh artinya dianya sendiri halal, tapi kalau dimasak pakai minyak babinya nggak boleh gitu dok ya. Nah dok, jadi cukup menarik juga nih si Hysom ini. Nah terus kemudian gini dok, itu bedanya apa yang dari 160 sampai yang puluhan 50 juta tadi dok? Spesiesnya, Bukan. gedenya, Dari besarnya. Yang mahal yang besar apa yang mahal yang kecil? Yang makin besar makin mahal. Kalau yang besar-besar segede gini nih, ini hampir 20 cm, itu bisa 800.000 Frankie. 800.000 1 kilonya. Kalau yang rada-rada kecil-kecil makin murah, 160.000 paling. Itu kalau mau beli gitu pergi aja ke Glodok, ke Peter 9 tuh banyak yang jual. Atau di itu tadi saya bilang di pasar. Itu kan dijualnya di dalam baskom diisi air kan. Itu udah diproses Frankie. Jadi dia direbus 30 menit. Dibersihin isinya, dalamnya direbus lagi sampai bersih dan sampai lembek. Itu bisa makan, prosesnya bisa 2 minggu, seminggu, 2 minggu. Nggak busuk ya? Enggak. Nanti kalau dia nggak laku, digituin lagi kering lagi ya? Kalau nggak laku, yang sudah dalam kondisi kenyal begitu, disimpan aja di dalam air, masukin freezer. Konsistensi tetap jadi kayak agar gitu. Terus kalau misalkan orang nih dok, kebanyakan makan ini dok, kebanyakan makan Hysom teripang,
gimana? Di luar daripada dompet nih dok ya. Dompet kan jelas makin kekuras. Tapi ada nggak? Misal contohnya kebanyakan akhirnya darahnya terlalu encer. Nggak sampai segitu. Nggak begitu. Jadi ini boleh bilang efek sampingnya kecil gitu. Ya tapi yang paling utama ada satu lagi Frankie yang khasiatnya dia dipakai buat pengobatan orang sakit rematik Frankie. Dia punya anti radang yang kuat. Dia mengandung bahan yang bisa chondroitin sulfat namanya yang bisa melindungi melindungi sendi. Jadi orang sakit sendi itu bisa hilang dengan ini. Jadi buat orang-orang tua ini boleh dianjurkan beli ini dok ya? Iya. Jadi efek-efek kesehatannya bagus banyak gitu loh. Dan nggak ada efek samping yang terlalu, saya dengar tadi nggak ada efek sampingnya ya. Ini kenapa negara barat nggak sampai pelajarin ya dok ya? Biasanya kan negara barat kan suka kepo. Begitu ada obat Cina langsung dia bikinin dia punya. Kalau menurut saya sih mereka udah ngolah Frankie. Makanya kan ekspor tuh lari ke negara-negara Asia. Diekspor juga ke Amerika, ke Eropa Frankie. Kalau menurut saya kemungkinan besar yang bikin jadi tablet segala macam orang Amerika, orang-orang luar negeri, orang Eropa, barat lah ya. Kalau yang orang-orang Chinese sih mendingan dia dimasak, mau kirim ke restoran Frankie. Itu sama aja seperti kayak gitu-gitu daripada kita makan yang ekstrak, cuma dengan aslinya lah. Kalau saya sih. Iya, kalau orang-orang yang hobi makan ginian ya hobi makan. Nanti kamu cari deh yang jelly gamat itu, saya pernah lihat itu ada botol lumayan mahal loh itu ya. Tapi itu dimakan jadi seperti kayak gel gitu loh, nggak ada rasanya. Di apotek. Di toko-toko obat, tapi saya nggak tahu, saya sendiri nggak pernah beli begitu. Karena saya lebih tertarik belinya di petak 9 belinya. Beli di restoran. Masaknya susah kalau yang nggak tahu. Enggak, masaknya gampang. Diapain? Diapain masaknya? Ditumis aja. Cari enggak aja. Lah. Biasanya kan ini dimasaknya pakai apa? Pakai yang apa? Itu bawang yang putih. lendir-lendir gitu dok? Enggak. Itu belakangan. Nah, dia pakai bawang putih, apa dipakein tepung jahe, maizena kayak gitu-gitu. Pahe, bawang putih dimasak, begitu dicuci gitu. Akhirnya sih dimasaknya seperti kayak masak cah biasa. Terakhir dikasih sagu. Nah itu maksud saya, kasih sagu kan jadi agak lendir-lendir Ya, gitu. jadi kayak itu karena dia dimasak seperti kayak masak kue tiao. Kue siram. Iya, kayak gitu. Tapi rasanya enak ya, tergantung dari bumbunya Frankie. Kalau yang di restoran yang itu enak. Saya sih biasanya kalau dikasih makan gini nih dok, pasti saya makan karena sayang udah beli mahal-mahal nggak dimakan. Cuman dan kalau yang dimasak di restoran itu yang gede-gede Frankie. Yang gede-gede dipotong-potongan juga gede-gede. Kalau abalon beda ya? Oh lain, abalon itu kerang. Abalon jadi kerang gitu. Jadi kerang itu bagian otot dari kerangnya itu loh, yang bulat-bulat gitu kan. Kalau itu kenyal, kalau ini lunak-lunak, lembek-lembek gitu sih, kayak jam. Kalau saya sih rasain tuh kayak ini dok, rambak kerupuk kulit. Kerupuk kulit dijadiin krecek, kan kenyalnya kayak gitu ya. Lebih kenyal. Kalau krecek itu kan agak empuk gitu. Kalau ini karena ada kenyal. Kalau menurut saya seperti kayak kikil, tapi kikil yang lembek. Ya, tengah-tengah ada krecek sama kikil nih dok. Ya. Oke ya, dan ntar kita coba cari tempat yang enak dan halal dok ya. Iya kan maksudnya kalau. Ya enggak, tapi maksudnya lucu aja kalau ini banyak diekspor keluar, kita sering nggak pernah ngerasain, sekali waktu rasain nggak apa-apa lah. Enak Saya pernah ngerasain, cuma kalau kemarin saya nggak tahu manfaatnya, jadi saya pikir ya udahlah, nggak nyari. Kalau sekarang sih boleh kita cari. Dan satu Frankie, dia tuh punya antioksidan yang cukup tinggi Frankie, flavonoid dan lain-lain. Itu yang bisa bikin awet muda Frankie, untuk pemudaan. Dia mengandung kolagen tinggi juga, kolagen. Jadi buat sendi-sendi aman, gitu ya dok ya. Jadi daerah mana dok yang banyak itu dok? Di daerah
Gelodok lah. Glodok. Di Gelodok banyak lagi. Yang kering juga ada. Yang udah Enggak, basa-basi. restorannya daerah Oh, restoran semua Chinese food ada lah. Tripang ya. Tadi dokternya nggak pesen. Kita coba, tapi tadi makanan Funan sih ya. Oke, jadi ada yang lain dok untuk supaya orang lebih mau coba masalah Tripang ini. Ya, cukup lah kira-kira. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!